tidak pantas, tidak layak untuk diarahkan kepada mereka. Ummul mu'minina awla bil bara'ati minhu bi tariqil awla. Untuk tidak terjadi darinya hal seperti itu. Nazalat fi Abi Ayyub al-Ansari. Lebih baik darimu. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka inilah makna dari perkataan Allah pada ayat ini. Laula in sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kama qala Abu Ayyub wa sahibatu. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Ayyub dan istrinya. Nah, ya, demikian dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi, ya sirah seperti ini bukan kalimat yang jelas-jelas menunjukkan sababiyah, ya, bukan menunjukkan sebab turunnya. Nah, ya, nazalat fi kadza, ayat ini turun dalam masalah ini. Ini bisa jadi menunjukkan sababiyah atau menunjukkan makna penafsiran. Nah, ya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir katakan waqad qila innaha nazalat fi Abi Ayyub. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abu Ayyub, perkataan Abu Ayyub ya Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah,
Baik. Di laula in sami'tumu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal yang sehat, menggunakan hukum asli, menggunakan hukum bara'atul dhimmah. Pada asalnya orang itu terbebas. Orang kalau kita tahu sehari-harinya baik, ya itu, maka dia insya Allah juga akan baik. Maka ketika ada kabar tidak baik, kabar yang bertolak belakang, mestinya didahulukan apa yang sudah yakin. Tiap hari baik, Masya Allah, jamaah 5 waktu ke masjid, soleh, solihah, demikian. Ya tidak mungkin melakukan seperti itu. Ditambah lagi, ya orang ya dikiaskan, disamakan atau diterapkan dulu seperti Abu Ayyub. Apakah kamu mau melakukan yang seperti itu? Kalau kamu saja tidak, bagaimana mungkin Aisyah padahal dia lebih baik darimu? Nah, maka ini husnudzon, ya, berprasangka baik kepada sesama mukmin. Baik. Kemudian yang selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, ya, kenapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi? Kalau mereka pada kenyataannya tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Nah, Allah Ta'ala laula ay halla ja'u alaihi ala ma qalu. Ya, kenapa tidak mereka mendatangkan dalam ucapan mereka itu bi arba'ati syuhada, 4 saksi, yashhaduna ala sihhati ma ja'u bihi, yang mempersaksikan kebenaran apa yang mereka ucapkan. Sementara ketika mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, faulaika indallah ay fi hukmillah, artinya di dalam hukum Allah. Nah, di dalam hukum Allah, dan tentunya ini kalimat yang menakutkan, ya, karena dihukumi demikian di sisi Allah. Ya, sudah dihukumi seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzibun fajirun, mereka adalah orang-orang pendusta, orang-orang yang fajir. Nah, maka juga demikian, mestinya diminta bukti kalau orang ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan, ya, yang keluar dari kebiasaan itu yang harus dimintai bukti. Biasanya baik, kok kamu bilang seperti itu? Mana buktinya? Saksinya mana? Nah, atau kalau zaman sekarang, mana rekamannya, mana videonya? Ya, siapa yang bersaksi pun kemudian juga dipelajari. Nah, ya, ini juga langkah, ya, selanjutnya untuk mengantisipasi. Selanjutnya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim. Kalau bukan anugerah Allah kepada kalian dan rahmatnya di dunia dan akhirat, niscaya kalian akan tertimpa dalam pembicaraan yang kalian lakukan azab yang besar. Nah, kalau bukan karena rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian wahai kaum mukminin, niscaya ketika kalian ngobrol, berkecimpung, ngerumpi dalam hal seperti ini, kalian terkena azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وهو عند الله عظيم. Nah, ketika kalian menerima, menyebarluaskan, dan nanti ada qiraah dari Ummul Mukminin sendiri, Aisyah membaca taliquna. Ittalaqawnahu. Nah, Ummul Mukminin Aisyah membaca ittaliqunahu, ketika kalian menyebarluaskan dengan lisan kalian. Talaqau, menerima. Nah, tapi qiraah mutawatirah memang demikian ya. Talaqawnahu. Baik. Ketika kalian menerima kedustaan itu dan menyebarluaskannya dengan lisan kalian, kalian mengatakan sesuatu bi afwahikum, dengan mulut-mulut kalian, ma laisa lakum bihi ilmun, yang kalian tidak punya ilmu padanya. Wa tahsabunahu hayyina, kalian mengira itu ringan. Wa huwa indallahi azim, padahal itu suatu hal yang agung di sisi Allah, suatu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah ay ya ayyuhal khaiduna, ya ayyuhal khaidun, wahai orang-orang yang ngerumpi, yang suka membicarakan, yang berkecimpung, yang tenggelam dalam pembicaraan fi sya'ni Aisyah, dalam urusan Aisyah, dalam perkara Aisyah radhiyallahu anha. Kalau bukan anugerah Allah kepada kalian, bi an qabala taubatakum wa inabatakum ilaihi fid dunya, yaitu dengan diterimanya taubat kalian, inabah kalian kepada Allah diterima di dunia ini, dimaafkan. Wa afa ankum fil akhirah, dan Allah memaafkan kalian nanti di akhirat, min ajli imanikum, karena kalian orang-orang yang beriman, jatuh dalam kesalahan, kemudian taubat, diterima taubatnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum bihadhihi taubati wa qabuliha, kalau bukan karena anugerah Allah kepada kalian dengan taubat ini, Allah memberikan taufik sehingga kalian bisa bertaubat dan Allah menerimanya, itu adalah anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lamassakum fima afadtum fihi, ay fi qadiyatil ifki. Massa ya masuk, mengena ya, terkena, kalian akan tertimpa azab yang besar dalam pembicaraan kalian itu. Nah, azabun azim, ya, azab yang besar. Wa hadza fi man indahu iman. Ini bagi kaum mukminin. Ya, anugerah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni di akhirat, ini bagi orang yang beriman. Yaqbalullahu bisababihi taubah, yang dengan keimanan itu Allah menerima taubatnya. Nah, kamistah wa Hasan wa Hamnah. Nah, seperti sudah disebutkan di riwayat sebelumnya, yang kemudian dicambuk Mistah bin Utsatsah, yang kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Hasan bin Thabit, yang penyair yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Hamnah bintu Jahash, nah, yang karena membela saudaranya Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, maka dia jatuh dalam kebinasaan yang seperti ini.
Namun demikian Allah Maha Pemurah, menyayangi mereka semua, terima taubatnya, dibersihkan dosanya di dunia ini dengan hukuman. Itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin. Nah, ya maka alaikum di sini khusus kaum mukminin. Ya. Fa amma man khadha minal munafiqin ka Abdullah bin Ubay bin Salul wa adrabihi. Adapun orang-orang munafik yang menyebarluaskan hal ini seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang semisalnya dari kaum munafikin. Bolo-bolonya Abdullah bin Ubay. Falaisa ulaikal maqsudina min hadhil ayah. Mereka itu bukan yang dituju, dimaksud oleh ayat-ayat ini, ayat ini. Adapun mereka itu di luar. Ya, meskipun secara lahiriah dari kaum muslimin, Nabi SAW diamkan mereka, tidak dibunuh oleh Nabi SAW, tapi mereka tidak masuk dalam pembahasan ayat 14 dari surat An-Nur ini. Li'annahu laisa 'indahum minal imani wal 'amali shalih, karena mereka tidak punya keimanan dan amal saleh, ma yu'adilu hadzal fadla, yang bisa menyamai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini, 'alat taibin, kepada mereka orang-orang yang bertaubat. Makanya kemarin kita katakan hukum cambuk saja mereka tidak. Nah, kenapa? Mereka selalu berdusta. Ya, kalau kaum mukminin, apakah kamu ditanya, apakah kamu menyebarluaskan ini? Mereka pasti jawab iya. Tapi kalau munafikin, mana saya tidak pernah. Akan selalu mengingkari begitu. Nah, maka sudah biarkan, untuk supaya ya, azab mereka nanti di akhirat lengkap. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Nah, baik. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, idz talaqawnahu bi alsinatikum. Talaqqa, ya talaqqa, ay yarwihi ba'duhum an ba'din. Nah, artinya sebagian kalian meriwayatkan, menukil, menyebarluaskan dari yang lain. Nah, seperti itu memang keadaan manusia. Zaman itu pun juga demikian, apalagi di zaman kita. Kalau ada berita, kebanyakan orang itu langsung sebarluaskan tanpa tabayyun, tasabut, cross check dulu, enggak. Ya? Ustadz fulan menikah, wah sudah menikah. Padahal cuma silaturahim. Seperti itu. Ya. Si fulan demikian. Wah, kabar nanti ada yang nambahin lagi di berita-berita itu. Nah, ya. Wa fi sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha kanat taqra'uha. Dalam Sahih Bukhari beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummul Mukminin membaca ayat ini, ittaliqunahu bi alsinatikum. Nah, wa taqul, dan Aisyah menjelaskan, huwa min waliqil lisan, ya'ni al-kadhib alladhi yastamirru sahibuhu alaihi. Nah, ya, waliqal lisan, ketika seorang itu meneruskan kedustaannya, terus berdusta. Tadi menyebarluaskan, itu berarti terus dia berdusta. Kalau dia bicara sekali kemudian dia ralat, berhenti, maka itu tidak termasuk di sini walik. Nah, faqulul Arab waliqa fulan fi sayr idza istamarra fihi. Nah, orang-orang Arab yang di dalam bahasa Arab dikatakan waliqa fulan fi sayr, ketika dia terus berjalan.
melanjutkan perjalanannya. Maka melanjutkan penyebarluasan berita ini. Nah, wal qira'atul ula ittalaqawnahu ashhar wa alaihi al-jumhur. Bacaan yang pertama talaqawnahu itu lebih masyhur dan itu qiraah jumhur. Walakin ats-tsaniyata marwiyatun an ummil mu'minin Aisyah. Tapi bacaan yang kedua taliqunahu memang demikian diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan riwayat yang sahihah. Qala Ibnu Abi Hatim an Ibnu Umar an Aisyah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqra, bahwa Ummul Mukminin Aisyah membaca ayat ini taliqunahu. Qala Ibnu Abi Mulaikah, ya, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan dia a'lamu bihi min ghairiha. Dia lebih tahu daripada yang lainnya. Nah, baik. Ya, namun demikian kenyataan sanad itu ya di sini lebih banyak. Nah, sehingga tentunya qiraah jumhur itu yang muqaddam. Nah, qiraah Aisyah itu bisa dikategorikan dengan qiraah tafsiriyah. Nah, qaulu ta'ala wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian, mulut-mulut kalian yang kalian tidak punya ilmu. Misalnya demikian terjadi desas-desus seperti ini. Berkata tanpa ilmu padahal sudah dilarang. Qila wa qala itu suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ay taquluna ma la ta'lamun. Artinya kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak tahu. Maka ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'azim. Ay tahsabuna dzalika yasiran sahla. Kalian mengira itu suatu hal yang enteng, suatu yang gampang, sepele. Nah, walau lam takun zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama kana hayyina. Kalaupun seandainya yang dituduh itu ya, Aisyah itu bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan suatu hal yang remeh, sepele. Buktinya apa? Bukan sepele. Ada hukum had, didera, dicambuk 80 kali. Nah, yang menandakan itu dosa besar. Dosa besar tentunya bukan suatu hal yang ringan. Nah, ya, innal ladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Yang menuduh orang-orang yang baik, wanita-wanita yang baik melakukan zina tidak mendatangkan saksi, maka fajliduhum tsamanina jaldah. Ini bukan suatu hal yang sepele. Nah, tuduhan sendiri bukan suatu hal yang sepele, apalagi tuduhan berzina. Suatu hal yang tidak ringan. Nah, namun demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian mengira dengan kenyataan mereka menyebarluaskan segitunya, yaitu kalian mengira itu adalah hal yang ringan. Nah, kalau seandainya dia bukan istri Nabi pun itu bukan suatu hal yang ringan. Fa kaifa wa hiya zaujatun Nabi al-ummi khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Lantas bagaimana padahal dia Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi tidak bisa membaca dan menulis, khatamil anbiya, penutup para nabi, wa sayyidil mursalin, pemuka para rasul. Nah, fa'azimun indallah, maka suatu hal yang besar di sisi Allah, ayyuqala bi zaujati nabiyyi wa rasulihi ma qila. Maka suatu hal yang agung di sisi Allah diucapkan, dilontarkan, disampaikan tuduhan
kepada istri nabinya dan rasulnya apa yang telah disampaikan. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yagharu li hadza. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala cemburu karena hal ini. Ya Allah kemudian membela Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan ayat innal ladzina ja'u bil ifki. Nah, wa huwa subhanahu wa ta'ala. Nah, wa huwa subhanahu wa ta'ala la yuqaddiru ala zawjati nabiyyin minal anbiya'i dzalika hasya wa kalla. Dan secara takdiriyah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentakdirkan hal ini terjadi pada istri seorang nabi pun. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Nah, ya, tidak mungkin sama sekali. Sampai kepada istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut yang disebutkan dalam surat apa? Surat At-Tahrim, ya, menjadi contoh. Nah, wanita-wanita yang kafir tidak mau mensyukuri nikmat Allah dan tidak mau beriman, itu pun tidak demikian, tidak terjadi perzinahan. Bagaimana kemudian istri Nabi Muhammad SAW yang beriman, yang berhijrah dari keluarga yang thayyibah, keluarga yang baik, keluarga Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melakukan hal yang hina seperti itu? Nah, kadang-kadang demikian. Kemana akalnya? Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kemudian sudah termakan dengan hawa nafsu, ya, tergoda dengan berbagai propaganda, nah disitulah orang akan tergoda. Nah, bagaimana kalian mengira itu ringan? Nah, padahal dia istri Nabi SAW. Walamma lam yakun dzalika fa kaifa yakunu hadza fi sayyidati nisa'il anbiya? Ketika hal itu tidak terjadi pada istri seorang nabi pun, bagaimana mungkin itu terjadi pada pimpinan istri-istri para nabi? Ini pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ya, dikatakan Nabi sayyidati nisa'il anbiya wa zaujati sayyidi waladi Adam 'ala al-itlaq. Nah, dia, nah, Aisyah radhiyallahu anha, ini perkataan Ibnu Katsir, bukan ada nas, ya, tidak ada nas nabawi, bukan hadis. Dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk menunjukkan bagaimana kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW sayyidu waladi Adam. Aisyah istri yang paling dia cintai, ya, sehingga ketika mati pun meninggal Nabi SAW meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Padahal hari itu aslinya bukan giliran Aisyah, ya, hari itu sebenarnya bukan giliran Aisyah radhiyallahu anha, tapi para istri Nabi SAW mengetahui. Nah, bahwa Aisyah istri yang paling beliau cintai, sehingga kemudian yang mendapatkan giliran mengikhlaskan hari itu untuk kemudian Nabi SAW dirawat oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, walihada qala ta'ala, oleh karena di sini Allah mengatakan wa tasabuna wa yina wa huwa indallahi azim. Wa fi sahihaini, dalam sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengingatkan innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah
la yadri ma tablugh. Nah, yahwi biha fin nari ab'ada mimma baina as-sama'i wal ard. Wa fi riwayah la yalqa laha bala, la yulqi laha bala. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dari murka Allah, dari kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah. La yadri, yang ia tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, dia tidak pikirkan. Keluar begitu saja tanpa dipikirkan lebih dalam. Nah, yahwi biha finnar, na'udzubillah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dengan kalimat itu, mimma ab'ad, lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Nah, kayak ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati berbicara. Nah, ya, berhati-hati berbicara, dipikir dulu, dipikir dahulu, dipikir dulu. Nah, ketika mau berbicara, untungnya apa, pahalanya bagaimana, akibatnya seperti apa. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang lisan, tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk lebih lama di penjara, ditahan, daripada lisan. Nah, maka demikian. Tahsabunahu hayyina, kalian mengira itu enteng. Wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal itu satu hal yang besar, agung. Nah, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi husnudzan. Kemudian ya, mencari saksi, bertabayyun. Kemudian berhati-hati menjaga lisan. Nah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat 16 sampai 18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim." Nah, walaula idh sami'tumuhu qultum. Nah, kenapa ketika kalian mendengarkannya tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak pantas bagi kita berbicara seperti ini. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, ini kedustaan yang besar. Ya'idzukumullah, Allah memberikan nasihat kepada kalian, Allah mengancam anta'udu limithlihi, jangan sampai kembali kepada ucapan seperti itu abadan, selamanya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Yubayyinullahu lakumul ayat, dan Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, qala Muhammad Nasib Ar-Rifai menukil, meringkaskan dari Ibnu Katsir, hadza ta'dibun akhar ba'dal awwal, al-amir bi dhannil khair. Ini pendidikan adab yang lain setelah sebelumnya tadi diperintahkan
untuk memiliki prasangka yang baik. Nah, idza dzukira ma la yaliqu minal qaul, ketika disebutkan apa yang tidak baik, tidak pantas dari sebuah suatu ucapan, fi sya'nil mu'minin. Nah, ya, berkaitan dengan kaum mukminin. Fal ula yanbaghi dhannu bihim khaira. Yang pertama, maka diharuskan semestinya orang memiliki prasangka yang baik kepada sesama mukmin. Wa in 'aliqa bi nafsi syai'un fala yanbaghi an yatakallama bihi. Meskipun ada sesuatu yang tergantung, mengganjal di hati, maka tidak pantas orang itu membicarakannya. Masih prasangka, ditahan semestinya, dijaga. Nah, jangan diucapkan. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawaza li ummati amma haddatsat bihi anfusuha ma lam taqul aw ta'mal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku apa yang mereka bicarakan dalam diri mereka sendiri, perkataan dalam hati, perkataan jiwa, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam takul, selama dia tidak mengucapkannya atau mengamalkannya, melakukannya. Kalau belum sampai pada ucapan lisan atau perbuatan anggota badan, belum ada tulisannya, belum ada hitungannya, belum dianggap. Nah, kalau masih prasangka, mestinya demikian, ditahan, jangan diucapkan. Karena kalau sudah diucapkan jadi hukum. Nah, ya, ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala. Nah, kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Nah, adab yang lain. Nah, ya. Kenapa ketika kalian mendengar kalian tidak mengatakan, tidak pantas bagi kita berbicara, ngomong masalah yang seperti ini. Ay ma yanbaghi lana an natafawwaha bihadzal kalam wala an nadhkurahu li ahadin. Tidak pantas, tidak baik bagi kita ngomong, bicara masalah seperti ini. Tidak pula kita pantas menyebutkan, ya, memberitakan kepada orang lain. Prasangka baik dan kemudian tahan dzon itu. Maka sering dikatakan, idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu punya prasangka, jangan kemudian dibuktikan. Sudah, prasangka biarkan saja dalam prasangka di alam maya. Ya, jangan kemudian diucapkan, jangan dilakukan dengan tajassus, mencari-cari berita, atau ya memata-matai, bahkan tidak diperbolehkan yang seperti ini. Nah, subhanaka hadza buhtanun azim. Kalaupun berbicara, hendaknya berbicara dengan hal yang baik. Seperti tadi Abu Ayyub, ya, demi Allah dia itu lebih baik daripada kamu. Kepada istrinya demikian.
Dan istrinya tidak marah. Memang demikian kenyataannya. Dia itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun berbicara demikian berbicara. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ayyuqala hadzal kalam. Ya, Maha Suci Allah dari diucapkan ucapan seperti ini ala zaujati rasulihi, kepada istri rasulnya. Nabi Muhammad itu utusan Allah, orang yang dipilih, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin istrinya berbuat senista itu? Ya, wa halilati khalilihi. Halilah itu zaujah yang halal, ya, yaitu istri khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian diucapkan dengan kalimat tasbih. Subhanallah, beribadah kepada Allah, beribadah dengan husnudzan, beribadah dengan kalimat yang baik. Nah, ثم قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أي يتوعدكم الله أن يقع منكم مثل هذا في المستقبل. Allah mengancam kalian dari terjadi lagi hal yang seperti ini di kemudian hari. Nah, walihada qala in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Nah, ai in kuntum tu'minuna billahi wa syar'ihi, jika kalian beriman kepada Allah dan syariatnya, wa tu'azzimuna rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan kalian mengagungkan, memuliakan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirkan hal itu, renungkan, hati-hati, jaga, jangan sampai terulang kembali. Nah, jika kalian orang yang beriman, para ulama mengatakan, nah, man 'ada ila hadhil bariyah ba'da nuzuli hadhil ayat faqad kafar wa yuqtal li'annahu mu'anidun lil Qur'an. Nah, para ulama memberikan hukum orang yang kembali masih menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan dusta seperti ini setelah turunnya ayat-ayat ini, dia itu kafir. Hukumnya dibunuh. Nah, karena dia orang yang menentang Al-Qur'an. Nah, dia orang yang menentang, melawan Allah Subhanahu wa taala. Anehnya, orang-orang Rafidhah masih memiliki keyakinan seperti ini. Na'udzubillah. Sehingga bahkan mereka ketika menasihatkan izbahu baqarah, Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya, sembelihlah baqarah. Baqarah itu menurut mereka, na'udzubillah, Aisyah yang harus disembelih. Nah, Allahul musta'an. Ya, oleh karenanya para ulama pun memberikan hukum orang-orang yang berilmu, yang berarti sudah sampai hujah dari mereka, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, mereka itu kafir. Adapun orang awamnya, orang jahilnya dimaafkan karena kejahilannya. Nah, jadi ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Fa amma man kana muttasifan bil kufri falahu hukmun akhar. Adapun orang yang memiliki sifat kafir, termasuk di dalamnya munafik, ya, maka dia mendapatkan hukum yang lain. Ya, mendapatkan hukum yang lain. Kalian orang beriman tidak boleh mengulangi lagi hal ini. Adapun yang tidak beriman, ya, terserah. Masing-masing ada pertanggungjawabannya. Orang-orang munafikin, orang-orang Rafidhah, orang-orang Yahudi dan sebagainya. Nah, kalau masih meyakini ini dan menuduh hal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan hukuman
atau hukum kepada mereka. Nah, Allah Ta'ala wa yubayyinu Allahu lakumul ayat. Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, ayyuwadhihu lakumul ahkam asy-syar'iyyah wal hikam al-qadariyah. Allah menjelaskan kepada kalian hukum-hukum syar'i, demikian juga hikmah-hikmah al-qadariyah, hikmah takdir, hikmah alamiah. Nah, karena sesuatu yang jelek itu tentunya tidak dikehendaki secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi seperti tuduhan ifkun kepada Aisyah ini adalah terjadi dengan kehendak kauniyah qadariyah. Tapi di situ tersirat terselip banyak hikmah. Ya, banyak sekali hikmahnya untuk mengangkat derajat keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, untuk semakin menunjukkan bagaimana bahayanya orang-orang munafikin, untuk supaya juga kaum muslimin berhati-hati dari menyebarkan berita-berita yang belum jelas. Maka sudah dikasih ring-ring, trik-trik jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya demikian, ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abada. Jangan kembali lagi melakukan hal yang seperti ini. Wallahu alimun hakim, dan Allah zat yang maha mengetahui dan bijaksana, alimun bima yuslihu ibadahu, hakimun fi syar'ihi wa qadarihi. Allah maha mengetahui apa yang baik, yang memperbaiki hamba-hambanya yang beriman. Nah, cobaan, musibah, penyakit, yang memang tidak disukai oleh tabiat manusia, tapi itu menjadi rehab, perbaikan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Dihapuskan dosa, ditinggikan derajat, disampaikan kepada derajat yang mungkin tidak bisa dicapai dengan amalan. Nah, anugerah ya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, hakimun fi syar'ihi wa qadarihi. Allah maha bijaksana dalam penentuan syariat, dalam penentuan takdir kejadian alam semesta, kejadian alamiah. Nah, bukan hukum syar'i seperti sakit, ya. Tentuan alamiah, istilah kata takdir Allah terjadi dengan kehendak kauniyah qadariyah. Tidak bisa alam ini menentukan sendiri. Yang menentukan apa yang terjadi di alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma membedakan antara permasalahan syariat dengan permasalahan di luar syariat. Dikatakan ini adalah yang ketentuan alamiah, yang bukan ketentuan syariat. Kalau syariat haram halal, kalau alamiah panas dingin hujan, itu bukan ketentuan syariat. Dalam semua takdir itu Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah, ya, yang mayoritasnya, kebanyakannya tidak diketahui. Nah, tapi kita orang yang beriman mesti meyakini demikian. Ada hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ural kalami anhum bil qabih. Ya. Mereka senang tersebar berita kejelekan, artinya mereka lebih memilih tersebarnya perkataan yang jelek dari mereka. Nah, ya, mana yuhibbuna tasyi'al fahisyah, senang demikian mereka akan
sehingga mereka memilih tersebarnya perkataan yang jelek dari kaum mukminin. Padahal ketika tersebar berita jelek itu dari kaum mukminin, dia juga include di dalamnya. Kamu beriman apa tidak? Iya. Loh, kamu juga beriman. Sementara demikian berita yang ada di antara orang beriman. Oh, orang mukmin itu begitu. Akhirnya nanti seperti itu. Tapi kadang-kadang yang seperti ini tidak terpikirkan. Nah, ya. Lahum adzabun alimun fid dunya. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia bil haddi, dengan diterapkannya hukum cambuk dan semisalnya dari hudud, hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. Wa fil akhirah bil adzab. Na'udzubillah. Di dunia dapat hukuman, di akhirat juga dapat hukum. Gara-gara apa? Membiarkan lisannya berbicara, ikut menyebarkan. Maka sungguh benar perkataan Abu Bakar As-Siddiq, lisan ini lebih pantas untuk lama di penjara, ditahan. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak tahu. Ai faruddul umura ilaihi tarshudu. Artinya, kalau memang seperti itu kenyataannya, Allah yang Maha Tahu, kita tidak tahu, kembalikanlah segala urusan itu kepada Allah. Serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Tarshudu, misalnya dengan demikian kalian terbimbing melakukan hal yang tepat, hal yang benar. Nah, maka demikian juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan, mengajak untuk demikian, menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rawal Imam Ahmad an Thawban an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya dari Thawban bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW mengatakan, la tu'dhu ibadallahi wa la tu'ayyiruhum. Jangan kalian menyakiti hamba-hamba Allah. Jangan kalian ta'yir, jelek-jelekkan mereka. Wa la tatlubu awratihim. Jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Fa innahu man talaba awrata akhihi muslim, karena barang siapa yang mencari-cari aurat seorang muslim, talaballahu auratahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cari-cari auratnya
hatta yafdahahu fi baitihi, sehingga Allah akan bongkar aibnya di keluarga dia. Nah, ini ya penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyakiti kaum mukminin, ya. Alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan perempuan dengan tanpa kesalahan dari mereka, mereka tidak berbuat salah, mereka itu telah membawa dosa yang besar. Nah, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'ayyiruhum, jangan menjelek-jelekkan mereka, menunjukkan aib mereka. Nah, karena seperti kemarin kita katakan, asalnya ya sikap di antara orang beriman menutupi aib. Man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah. Nah, ada aib itu ditutupi. Meskipun dengan tetap berusaha semaksimal mungkin memperbaiki dengan menasihati, bukan kemudian disebarluaskan. Juga jangan mencari-cari aurat aib-aib mereka, memata-matai, memasang kamera tersembunyi, ya, memasang rekaman tersembunyi, menyuruh orang untuk memata-matai, menguntit. Nah, karena semuanya punya aib, ya, semua punya aib. Di sini Nabi SAW memberikan ancaman, siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah juga akan balas. Allah akan bukakan aib dia, meskipun itu terjadi di antara keluarga. Balasan sesuai dengan amalan. Dia suka menyebarluaskan aib orang lain, maka juga demikian Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya. Nah, meskipun sebenarnya itu terjadi di rumah tertutup. Maka demikian, jangan senang menyebarkan berita-berita yang jelek, berita-berita yang merendahkan kaum muslimin. Nah, ini kalau diaplikasikan juga banyak ya, kabar-kabar, dia potongan-potongan video dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang menunjukkan mereka jelek, menunjukkan mereka rendah, menunjukkan mereka kalah. Itu semestinya dihapus, tidak disebarluaskan. Itu kalau kita orang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah rahimahullah, kita cukupkan sampai di sini dulu sesi ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada al-asr jam 4:30 insyaallah. Begitu dulu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.